Di antara bentuk beradab terhadap bulan Ramadan, ma'asyiral muslimin, tidak hanya kita menjaga puasa kita dari pembatal-pembatalnya saja, tetapi kita juga menjaga diri kita dari pembatal-pembatal pahala puasa Ramadan. Sabda Nabi SAW, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, dia berbuat dusta, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak butuh terhadap perbuatannya yang meninggalkan makanan dan minumannya tersebut. Artinya dia tidak akan mendapatkan pahala dari puasanya itu. Tentu kita tidak ingin puasa kita sia-sia. Semua yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW, "Rubba sha'imin laisa lahu min hazzihi illa al-ju' wal 'atash, wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar." Betapa banyak orang yang puasa, dia tidak akan mendapatkan bagian dari puasanya tersebut, melainkan hanya lapar dan dahaganya saja. Dan betapa banyak orang yang qiyamul lail, dia tidak mendapatkan apapun bagian dari qiyamul lailnya tersebut, melainkan hanya begadangnya saja. Maka untuk mendapatkan keutamaan yang agung dari puasa Ramadan, keutuhan pahala dari puasa Ramadan, hendaklah kita juga menjaga pendengaran kita, pandangan kita, lisan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian salaf mengatakan, seperti diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Ubaidah Ibnu Jarrah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa barang siapa yang berghibah, maka puasanya tidak sah dan wajib baginya untuk mengqadanya. Akan tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa puasanya sah, akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala apapun juga. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaklah kita senantiasa menjaga lisan kita, termasuk diantaranya adalah tidak menyebarkan berita dusta, yang mana hal tersebut juga akan mengakibatkan gugurnya pahala puasa kita. Di antara pencuri yang paling berbahaya, yang patut kita waspadai, adalah pencuri yang akan mengambil pahala-pahala puasa kita. Pencuri tersebut berupa internet dan media sosial. Siapa yang membawa gadget kemanapun dia pergi, maka hendaklah dia waspada. Kalau tidak, maka dengan mudahnya dia akan melihat wanita-wanita yang tidak menutup auratnya, iklan-iklan yang mengumbar aurat wanita. Jika dia tidak waspada, ini pun juga akan menyebabkan hilangnya pahala puasa seseorang. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim, katakan kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan pandangan. Kenyataannya adalah seseorang, dikarenakan dia sudah terbiasa melihat pembawa acara, pembaca berita seorang wanita yang tidak memakai jilbab, foto-foto, gambar-gambar, video-video wanita yang terbuka auratnya di media sosial. Jika dia tidak waspada, sangat mudah dia lihat. Dan karena begitu seringnya dia melihatnya, dia tidak mengucapkan istighfar. Apa sebab? Karena dia merasa itu sesuatu yang lumrah, hal yang biasa. Dia lupa untuk beristighfar, padahal itu adalah merupakan dosa. Kita menginginkan bulan Ramadan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, pahala yang begitu besar yang Allah janjikan bagi orang-orang yang berpuasa, begitu besarnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, "Kullu 'amali Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih." Semua amalan anak manusia adalah untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan akulah yang akan membalasnya. Wa ana ajzi bih. Apa ini maksud dengan wa ana ajzi bih? Akulah yang akan membalasnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam Fathul Bari menyampaikan 8 pendapat. 2 yang menarik, yakni yang pertama, bahwa maksud dari wa ana ajzi bih, akulah yang akan membalasnya, pahala puasa Ramadan begitu besarnya. Maka Allah katakan, akulah yang membalasnya. Kenapa puasa Ramadan begitu besar pahalanya? Dikarenakan puasa terkandung padanya 3 kesabaran, 3 bentuk kesabaran. Sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan, dan sabar menahan penderitaan. Ketika seseorang berpuasa, dia sabar dalam menjalankan perintah Allah SWT, dia tetap salat 5 waktu, dia membaca Al-Quran dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya, sementara mungkin saja kondisi tubuhnya dalam keadaan lemah, namun dia tetap menjalankan ketaatan kepada Allah SWT.